Kami, mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan membahas materi kami tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya, Sepni Putri Indartin Waruwu, sebagai penyaji pertama. Saya, Grace Ri Leonilasia, sebagai penyaji kedua. Saya, Arni Putri Zenrata, sebagai penyaji ketiga. Saya, Jenny Serliante Lombanua, sebagai penyaji keempat. Saya, Miss Eris Kordas Waruwu, sebagai penyaji kelima. Saya, Sutriman Zebua, sebagai penyaji keenam. Saya, Irwan Jebua, sebagai penyaji ketujuh. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran adalah gerak di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan tetap. Mari kita lihat gambar di samping. Nah, gambar tersebut adalah ayunan bandul, di mana di tengah-tengahnya itu bagian B itu adalah titik kesetimbangan. Nah, jika titik B adalah titik kesetimbangan, maka suatu benda disebut bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan tersebut. Disebut satu getaran apabila benda tersebut bergerak dari titik awal kembali ke titik semula. Satu getarannya yaitu A, B, C, B, A. Sekarang teman-teman kita masuk pada pengertian simpangan dan amplitudo. Nah, simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik kesetimbangan. Sedangkan amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Jadi simpangan maksimal itu disebut dengan amplitudo. Berarti dari AB ke BC itu disebut amplitudo. Sekarang kita masuk pada pengertian frekuensi dan periode. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Di mana kita tahu bahwa rumus frekuensi yaitu F sama dengan N per T. Di mana F adalah frekuensi yang satuannya Hertz, N adalah banyaknya getaran, dan T adalah waktu yang satuannya second. Periode adalah waktu yang diberikan untuk melakukan satu getaran. Rumus periode T sama dengan T per N, di mana T adalah periode yang satuannya second, N adalah banyaknya getaran, dan T adalah waktu. Baik teman-teman, langsung saja kita pada pembahasan contoh soal getaran. Yang pertama, sebuah bandul bergetar sebanyak 50 getaran dalam waktu 10 sekon. Hitung berapakah frekuensinya. Langsung saja pada pembahasannya. Oke, yang diketahui yang pertama adalah banyaknya getaran yaitu 50, waktu yaitu 10 sekon. Dan yang ditanya adalah frekuensi. Langsung saja, frekuensi sama dengan banyaknya getaran per waktu. Yang dimana 50 per 10 hasilnya adalah 5. Jadi frekuensinya adalah 5 Hz. Baik, kita masuk pada contoh soal yang kedua, yang dimana sebuah bandul bergerak dari titik A ke C dalam waktu 0,2 sekon. Hitung frekuensinya. Langsung saja kita pada penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui titik A ke C banyaknya getaran sama dengan setengah getaran, waktu 0,2 sekon, dan yang ditanya adalah frekuensi. Langsung saja, frekuensi sama dengan banyaknya getaran per waktu. Frekuensi sama dengan 0,5 per 0,2 sama dengan 2,5 Hz. Jadi frekuensinya adalah 2,5 Hz. Contoh soal nomor 3. Banyaknya getaran yang dihasilkan tiap detik adalah 20 getaran. Hitung periodenya. Diketahui banyaknya getaran itu 20 dan waktu itu 1 sekon. Ditanya periode. Langsung saja kita jawab. Periode sama dengan waktu per banyaknya getaran, yaitu 1 per 20 hasilnya 0,05 sekon. Jadi periodenya adalah 0,05 sekon. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis-jenis gelombang yang pertama berdasarkan arah getarnya dapat terbagi menjadi dua jenis, gelombang transversal dan gelombang longitudinal.
Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Jadi, jika arah getarnya vertikal, maka arah rambatannya horizontal. Mari kita perhatikan komponen-komponen gelombang transversal berikut ini. Jika ada titik A, B, C, D, dan E, maka titik A, B, C adalah bukit gelombang, titik C, D, dan E adalah lembah gelombang, titik B dan F adalah puncak gelombang, sedangkan titik D adalah dasar gelombang. Satu lembah dan satu bukit disebut dengan satu gelombang, panjang satu gelombang kita sebut dengan lambda. Selanjutnya adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya berhimpit dengan arah getarnya. Jadi, baik arah getar maupun arah rambatnya sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal. Gelombang longitudinal tersusun atas rapatan-rapatan dan regangan-regangan yang tersusun berselang-seling. Rapatan akan selalu bersebelahan dengan regangan. Nah, setiap satu gelombang harus tersusun atas satu rapatan dan satu regangan. Jadi, satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang. Jumlah satu rapatan dan satu regangan disebut dengan panjang gelombang. Jenis-jenis gelombang yang berikutnya yaitu berdasarkan amplitudonya dapat terbagi menjadi dua jenis, gelombang berjalan dan gelombang diam atau berdiri. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya, gelombang yang terjadi pada tali. Yang berikutnya yaitu gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Contohnya, gelombang pada senar gitar yang sedang dipetik, yang dimana amplitudonya berubah-ubah sesuai dengan petikan. Jenis-jenis gelombang yang berikutnya yaitu berdasarkan medium rambatannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya gelombang pada air dan gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perambatan, misalnya gelombang cahaya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada rumus cepat rambat gelombang. Di mana rumus cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda per T, di mana V sama dengan F kali lambda. Jadi V yaitu cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Lambda yaitu panjang gelombang di mana satuannya yaitu meter. T sama dengan periode dengan satuan sekon. F yaitu frekuensi di mana satuannya hertz. Langsung saja kita masuk pada contoh soal yaitu sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter. Cepat rambatnya 150 meter per sekon. Tentukan frekuensinya. Jadi teman-teman kita dituntut untuk mencari frekuensinya. Cara mengetahui frekuensinya ya teman-teman diketahui lambda sama dengan 0,75 meter, V sama dengan 150 meter per sekon. Ditanya frekuensi ya teman-teman, langsung saja kita jawab. V sama dengan F kali lambda. F sama dengan V per lambda. F sama dengan 150 per 0,75. F sama dengan 200 Hz. Jadi frekuensinya kita dapat ya teman-teman 200 Hz. Materi tentang bunyi. Bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi melalui udara hingga ke telinga. Proses terdengarnya bunyi oleh telinga yaitu melalui benda yang bergetar. Contohnya, bunyi yang bergetar menggerakkan molekul-molekul udara sehingga menimbulkan gelombang-gelombang, kemudian gelombang tersebut akan ditangkap oleh telinga kita.
Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 1. Bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan, contohnya anjing dan gajah. 2. Bunyi audisonik, yaitu bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah yang mampu didengar oleh telinga manusia. 3. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya mampu didengar oleh hewan tertentu, contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Baik, saya akan melanjutkan masih mengenai bunyi. Jadi bunyi ini memiliki rumus cepat rembat bunyi, di mana rumusnya yaitu cepat rembat bunyi atau meter per sekon dengan dilambangkan V sama dengan frekuensi bunyi atau biasa disebut dengan Hertz atau Hz dengan dilambangkan F dikali dengan panjang gelombang bunyi dengan dilambangkan lambda. Jadi rumusnya yaitu V sama dengan F kali lambda. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan panjang gelombang bunyi dengan frekuensi 500 Hz dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jadi begini cara penyelesaiannya teman-teman. Karena kita disuruh menentukan panjang gelombang, jadi kita ubah rumusnya tadi menjadi lambda sama dengan V dibagi dengan F. Nah, jadi kita cari dulu kecepatan bunyinya tadi yaitu 340 meter per sekon dibagi menjadi frekuensinya tadi yaitu 500. Jadi totalnya yaitu kita bagikan 340 dibagi 500 yaitu 0,68 meter. Jadi pasti teman-teman bertanya kenapa tidak ada secondnya atau S-nya. Jadi teman-teman, karena kita disuruh menentukan panjang gelombang bunyi, jadi kita tidak menggunakan secondnya atau waktunya lagi. Terima kasih. Demikian hasil dari pembahasan kami dari kelompok 7, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.